Setelah beberapa hari tinggal di penginapan dan membeli ponsel, baru pagi ini Axel menghubungi Nando. Dia sendiri bingung, mau mencari nomornya di mana, sedangkan dia lupa menyimpan nomor kontak ke dalam akun emailnya. Coba kamu ulangi lagi, minta Amira setelah mendengar penjelasan Axel tentang apa yang diajarkan oleh Inem. Axel langsung menghubungi nomor Nando lagi. Kali ini terhubung, tapi tidak ada jawaban. 1 kali menghubungi, gagal. 2 kali, masih belum juga ada jawaban. Axel semakin kesal dan marah. Bocah kecil itu ngambek. Om Nando mana sih? Ambek Axel, lalu melemparkan ponselnya di atas tempat tidur. Kemudian melipat kedua tangannya di depan dada dengan bibir mengercut seperti kuncup. Amira tersenyum melihat wajah anaknya seperti itu. Dia pun memutar tubuh menghadap sempurna ke arah Axel dan mengusap kepalanya lembut. Sayang, mungkin Om Nando lagi sibuk atau malah belum bangun. Ini kan hari Minggu. Om Nando pasti bangun siang. Hibur Amira merayu. Biasanya Om Nando sudah bangun, Ma. Dia datang ke rumah pagi-pagi. Bukankah itu artinya dia selalu bangun pagi? Kembali Axel melakukan protes. Om Nando saja selalu bilang kalau aku tidak boleh bangun siang-siang. Karena aku harus menjadi laki-laki hebat dan kuat seperti Om Nando. Mana mungkin dia sendiri bangun siang? Sambung Axel kembali mengingat pesan Nando yang pernah dia dengar. Lagi-lagi secara tidak langsung melakukan protes. Iya, Amira mengangguk-angguk. Yang dikatakan Axel memang benar. Setiap hari Minggu, Nando sudah tiba di rumahnya pagi-pagi sekali hanya untuk mengajak Axel jalan santai menikmati pagi. Ma, ayo kita pulang sekarang. Ajak Axel merajuk dan merayu sembari menggenggam tangan Amira. Sayang, besok Mama masih ada urusan. Lusa aja ya, tawar Amira sembari membelai rambut Axel. Gak mau, Ma. Aku maunya pulang sekarang atau besok. Aku mau ketemu sama Om Nando. Kembali Axel ngambek dan marah. Kembali juga kedua tangannya terlipat kesal di depan dada. Dengan bibir kembali manyun dan wajah cemberut. Bukan hanya itu saja. Bocah kecil itu membuang muka, tidak mau melihat Amira karena marah. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Amira selain tersenyum dan kembali merayu, memberi Axel pengertian. Tidak mungkin apa yang dilakukan Nando pada putranya. Pria itu terlalu baik dan memanjakan Axel melebihi Bayu ayahnya sendiri. Tidak menyalahkan bila Axel kecanduan dan lebih dekat dengan Nando. Bahkan beberapa kata yang Nando ajarkan dapat diingat dengan baik oleh Axel dan semua diterapkan. Dia merasa senang karena Axel akhirnya bisa merasakan kasih sayang dari Nando sebagai peran pengganti seorang ayah. Hanya saja ada kebimbangan dan kekhawatiran yang dirasakan Amira. Nando bukanlah siapa-siapa dalam kehidupan mereka. Pria itu juga memiliki kekasih dan bakal menikah dengan Agnes. Tidak selamanya Axel akan terus ada dalam kehidupan mereka. Bagaimanapun, Amira harus memikirkan perasaan Agnes. Meski Axel adalah keponakannya, tapi bukan anaknya. Apalagi sampai terlalu dekat dengan Nando. Begini aja, besok kalau urusan Mama sudah selesai dan hari masih siang, kita langsung pulang. Amira akhirnya mencari jalan tengah untuk merayu Axel. Bener, Ma. Mata Axel langsung membuka lebar dan aura wajahnya berubah total. Iya, Amira mengangguk, mengiyakan. Hore, besok aku ketemu Om Nando. Axel melompat kegirangan di atas tempat tidur. Antara sedih dan bahagia melihat buah hatinya girang. Amira hanya bisa memperhatikan dengan mengulas senyum. Sayang, sudah ya lompatnya? Mama beli sarapan untuk kita dulu ya. Amira meminta Axel duduk dengan tenang. Sedangkan dia pergi keluar untuk membeli sarapan di depan tempat mereka menginap. Karena Axel tidak mau ikut, makanya dia mengunci pintu agar putranya itu tidak bisa keluar kamar. Amira memang tinggal di sebuah penginapan, bukan hotel. Selain harganya lebih murah, letaknya juga lebih dekat dengan tempat yang dia tuju. Karena meninggalkan Axel sendiri di kamar, setelah mendapatkan sarapan,
Amira segera kembali. Saat membuka pintu, dilihatnya Axel duduk dengan tenang di atas tempat tidur sembari memainkan ponsel. "Sayang, letakkan ponselnya dan kita makan." Amira berjalan mendekati Axel membawa sarapan. "Berikan pada mama." Amira menengadahkan tangan meminta ponsel. "Iya, Ma." Axel dengan patuh menyerahkan benda pipi itu di tangan Amira. Wajahnya tampak sumringah dan bahagia, seperti telah mendapatkan mainan kesukaannya. Amira sama sekali tidak curiga apa yang dilakukan Axel selama dia pergi membeli sarapan. Kali ini dia hanya merasa senang melihat Axel makan dengan lahap dan hampir menghabiskan porsi makannya. Malam hari saat hendak tidur, Axel kembali mengingatkan Amira untuk segera pulang setelah urusannya selesai. Lagi-lagi Nando sebagai alasannya. Axel baru mau menjamkan mata setelah mendengarkan persetujuan dan kata iya dari Amira. Dipandanginya wajah polos dan tenang Axel saat bocah itu telah terlelap dengan nyenyak. Bibirnya menyuntikkan senyum, harapan dan mungkin saat ini Axel sedang bermimpi bermain bersama Nando. Makanya terkadang wajahnya polos itu tersenyum bahagia. "Maafkan mama sayang." Lirih Amira memberikan satu kecupan lembut pada kening Axel. Amira membaringkan diri di samping Axel dan memeluknya penuh kasih sayang sebagai seorang ibu. Malam ini dia tidak mau begadang karena esok pagi harus bangun lebih pagi untuk mengadu nasib dan mencari keberuntungan yang lain. "Ma, aku mau di rumah aja ya," ucap Axel ketika Amira telah siap untuk pergi. "Sayang, tidak ada orang yang menemanimu." Amira tidak setuju Axel tinggal di penginapan sendiri. "Enggak apa-apa, Ma. Aku berani kok sendirian." "Tidak, kamu harus ikut Mama. Mama tidak akan meninggalkan kamu sendirian di sini." Amira tetap mengajak Axel, tapi penolakan Axel bertahan dan tidak menggoyahkan. Jelas saja hal ini membuat Amira bingung dan gelisah tidak tenang. Tidak mungkin dia meninggalkan anak sekecil Axel sendirian di penginapan. Tapi tidak mungkin juga dia melewatkan kesempatan yang selama ini ditunggu dan dicarinya. Tidak ada jalan lain, Amira tetap pergi dan meninggalkan Axel di penginapan karena bocah kecil itu sama sekali tidak mempan oleh rayuannya. Meski telah diiming-imingi akan membeli mainan saat mereka berjalan pulang, tetap saja Axel menolak untuk ikut. "Mbak Amira, tenang aja. Penginapan ini aman kok. Aku akan menemaninya." Amira terpaksa menitipkan Axel pada pemilik penginapan. Meski ragu dan khawatir, tapi tidak ada jalan lain. Amira pergi dengan hati tidak tenang dan cemas harus meninggalkan Axel dengan orang lain yang tidak dia kenal, meski orang itu adalah pemilik penginapan. Setelah urusannya selesai, Amira segera kembali ke penginapan. Sejak meninggalkan Axel sendirian di penginapan, meski telah menitipkan pada pemilik penginapan, tetap saja hatinya tidak tenang dan selalu cemas. Untung saat menyelesaikan urusannya, dia dapat berkonsentrasi dan berharap hasilnya akan mengembirakan. Saat berjalan memasuki pintu pagar penginapan, Amira sedikit melambat langkahnya. Rasanya tidak asing melihat mobil hitam terparkir di pelataran. Amira mengindarkan mata. Bila saja ada orang di sekitarnya, dan itu adalah pemilik mobil. Kosong. Tidak ada siapa-siapa yang terlihat. Tidak juga orang yang sempat melintas di dalam kepalanya. Amira kembali melanjutkan langkahnya. "Mbak Amira sudah datang?" tanya istri pemilik penginapan. "Iya, apa Axel membuat onar dan nakal?" Amira khawatir putranya menyusahkan mereka. "Tidak," jawabnya dengan senyum. "Anakmu itu sangat patuh dan cerdas," sambungnya dengan senang. "Syukurlah." Amira merasa lega. "Apa dia tidur?" "Sepertinya tidak," jawabnya lagi sembari menoleh dan melihat ke arah pintu kamar Amira. Amira membalas dengan senyuman. "Terima kasih sudah menjaga anakku," ucap Amira sedikit membungkuk. "Sama-sama, aku senang menemani anakmu. Dia sangat ceria." Sekali lagi Amira tersenyum, lalu undur diri dan melanjutkan langkahnya. "Mbak Amira." Pemilik penginapan kembali memanggil Amira dan langsung menghentikan langkahnya, lalu berputar dan menoleh. "Apa pria itu suamimu?" tanyanya.
Ada aura ingin tahu dan penasaran dengan wajahnya. Bahkan tatapannya lekat menunjukkan bila dia menanti jawab. Amira kaget dan tidak mengerti. Ekspresinya malah tampak bingung. Dia merasa tidak memiliki suami. Lagi pula, tidak mungkin Bayu mengetahui kalau dia dan Axel ada di kota itu dan tinggal di penginapan. Rasanya juga tidak mungkin Bayu mencari mereka. Nando? Rasanya tidak mungkin juga Nando mencarinya. Lagi pula, antara mereka tidak ada hubungan lebih. Jadi, tidak mungkin jauh-jauh pria itu menyusulnya. Nando juga tidak tahu kemana dia pergi. Satu-satunya orang yang mungkin menemui Axel adalah Bayu. Tapi untuk apa? Saat perceraian, Bayu sama sekali tidak menginginkan Axel karena baginya Axel sangat merepotkan. Tidak mungkin sekarang mantan suaminya itu mencari mereka. Berpikir secara singkat, tiba-tiba Amira merasa cemas. Apa dia membawa putraku pergi? Amira merasa takut dan khawatir. Dia pikir Bayu yang datang dan membawa Axel pergi karena berubah pikiran. Aku rasa tidak. Aku tidak melihatnya pergi. Lagi pula, itu mobil miliknya masih ada di sini. Amira sedikit merasa lega. Dia pun mengucapkan terima kasih dan segera bergegas pergi ke kamarnya. Dia tidak ingin kehilangan Axel. Tidak juga akan pernah menyerahkan Axel pada Bayu. Apapun yang terjadi, Axel harus tetap bersamanya. Axel? Sesampainya di depan pintu, Amira langsung menekan gagang pintu dan membukanya dengan dorongan sedikit cepat dan kasar. Dia pun langsung masuk setelah pintu terbuka lebar. Mama! Panggil Axel memanggil Amira saat melihat Amira datang. Langkah Amira terhenti seketika dengan mata tercengang hampir tidak terkedip sama sekali. Tubuhnya kaku seperti patung dengan wajah syok. Hanya saja di dalam hatinya merasakan kelegaan setelah melihat siapa pria yang dimaksud oleh pemilik penginapan. Bahkan saat Axel berlari ke arahnya dan langsung memeluk kakinya, Amira belum sepenuhnya pulih. Dia masih bengong dengan sorot mata ke arah Nando yang saat ini sedang duduk di atas tempat tidur. "Ma, kita pulang sama Nando ya?" ucap Axel dengan kepala mendongak untuk melihat Amira. Mata Amira masih menatap lekat Nando. Setelah mendengar perkataan Axel, dia pun menarik tatapannya dan beralih pada bocah kecil yang memeluk erat kakinya. Tidak dapat dipungkiri, wajah Axel terlihat sangat bahagia dan ceria. Tidak seperti saat pergi ketika dia ditinggalkan. "Ya Ma, kita pulang bareng Om Nando saja, jangan naik bus, bau dan panas." Rengek Axel kembali merayu Amira. Kali ini bocah kecil itu memberikan alasan. Amira tidak langsung menjawab pertanyaan Axel, melainkan mengarahkan matanya kembali pada Nando. Pria itu beranjak dari tempat tidur dan berjalan mendekati mereka. Amira benar-benar kaget melihat Nando datang. "Amira?" sapa Nando. "Ma, jawab aku." Axel mengunjang kaki Amira karena tidak segera mendapatkan jawaban. Sekali lagi pandangannya terbagi antara Nando yang kini berdiri di hadapannya terdiam dan kaku, dengan Axel yang masih memeluk kakinya dengan kepala menengadah menunggu jawabannya. Amira tersenyum, lalu mengusap lembut kepala Axel. "Apa Mama tidak boleh masuk dan duduk terlebih dahulu?" tanya Amira dengan suaranya yang lembut. "Boleh, Ma," jawab Axel dengan ringan dan etes. Sungguh bocah kecil yang sangat pengertian dan cerdas. Setelah menjawab pertanyaan Axel, bocah kecil itu melepaskan kaki Amira, lalu menuntun tangan Amira dan membawanya duduk di tepi tempat tidur. Amira kembali memperhatikan Nando yang masih terdiam. Nando memutar tubuh mengikuti arah perginya Amira. Setelah Amira duduk dan Axel memberinya air mineral, bocah kecil itu ikut duduk di samping Amira menunggu jawaban. Amira sendiri masih terdiam, memperhatikan Nando hingga tatapan keduanya saling beradu. Tidak perlu bertanya dari mana Nando tahu keberadaan mereka. Amira sudah bisa menebak. Siapa lagi kalau bukan Axel yang memberitahu Nando di mana mereka berada. Hanya saja dia tidak yakin bagaimana cara putranya itu memberitahu Nando. Sedangkan semalam saja panggilan telepon Axel tidak terjawab. Bahkan hari ini Axel tidak memainkan ponselnya karena Amira membawa ponsel itu bersamanya. "Amira, maaf, aku sudah lancang datang," ucap Nando merasa canggung dan tidak enak hati karena ekspresi Amira seperti tidak suka dia datang.
Kapan kamu datang? Amira mengesampingkan egonya. Dia tidak mau Axel melihat dan merasakan kecanggungan mereka. Beberapa jam yang lalu, jawab Nando. Wajah tegangnya mulai mengendur dan rileks setelah Amira membuka pembicaraan antara mereka. Ma, Om Nando bawa banyak makanan dan mainan untukku. Ucap Axel semakin mencairkan suasana. Amira kembali menatap Nando, lalu mengalihkan pada makanan dan mainan di atas tempat tidur. Dia juga meminta Axel untuk kembali bermain setelah memberi jawaban atas pertanyaannya. Amira setuju dengan permintaan Axel. Kembali bersama Nando, makanya bocah kecil itu sangat senang dan patuh. Amira dan Nando duduk sembari memperhatikan Axel. Keduanya terlihat kaku. Baik Amira maupun Nando sama-sama menyimpan rasa canggung. Amira, kenapa tidak memberitahu aku? Tanya Nando tanpa mengalihkan pandangannya dari Axel. Maaf, jawab Amira datar. Dia benar-benar tidak bermaksud untuk tidak memberitahu kepergiannya. Hanya saja musibah menimpanya saat mereka melakukan perjalanan. Apa aku melakukan kesalahan? Nando pikir kepergian Amira karena dia telah melakukan kesalahan yang dia sengaja dan tidak dia ketahui. Kali ini Nando melihat Amira. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Amira membalas tatapan Nando. Karena kamu pergi tanpa memberitahu aku. Amira tersenyum tipis, lalu menghadapi tatapan Nando. Dia juga menyadarkan punggungnya dan menghela napas panjang, lalu menghempaskannya secara perlahan dan sangat halus. Kamu terlalu baik, itu salahmu, ucap Amira lalu tersenyum lebar dan kembali melihatnya. Kali ini senyum Amira benar-benar mampu mencairkan rasa canggung di kedua belah pihak. Nando pun bernapas lega karena kembali melihat wajah Amira cerah. Hingga keduanya sama-sama tertawa dan melanjutkan obrolan mereka seperti biasa. Amira juga meminta maaf dan menceritakan kenapa dia tidak segera menghubungi Nando dan mengatakan bila dia baru saja membeli ponsel baru. Mendengar cerita Amira tentang ponselnya yang hilang, Nando ikut sedih. Tapi dia senang karena pada akhirnya bisa menemukan Amira. Apalagi setelah mendengar Amira berkata tidak mungkin meninggalkannya tanpa pamit. Amira, kenapa kamu pergi ke kota ini? Tanya Nando di sela obrolan mereka. Rasa ingin tahu yang terpendam dalam hati akhirnya tidak bisa ditahan untuk tetap disimpan. Aku hanya ingin menyegarkan kepala saja. Menyegarkan kepala sampai sejauh ini? Kalau hanya ingin merefreshing, kenapa tidak mengatakannya padaku? Balas Nando. Aku tidak mau merepotkanmu, Nando. Lagi pula aku dan Axel tidak mau mengganggu acara weekend kalian. Ucap Amira sembari senyum menggoda. Amira, Axel itu keponakan Agnes, artinya keponakanku juga. Mana mungkin kami merasa terganggu? Dalam hati Amira tersenyum kecut mendengar perkataan Nando. Mungkin benar Nando tidak merasa terganggu oleh kehadiran mereka. Tapi bagaimana dengan Agnes? Amira tidak bisa menjamin apa yang dipikirkan Nando dipikirkan juga oleh Agnes. Meski mereka sepasang kekasih, belum tentu pikiran mereka sama. Setelah membereskan dan mengemasi pakaian, Amira dan Axel kembali pulang bersama Nando saat sore menjelang. Tadinya Amira pikir akan melakukan perjalanan besok pagi saja dari terbit karena dia tidak mau mereka melakukan perjalanan di malam hari. Tapi Axel dan Nando sepertinya telah sepakat dan kompak. Dua pria itu tetap setuju bila mereka kembali sore ini. Bahkan saat mereka telah dalam perjalanan, Nando dan Amira masih saja berdebat membahas masalah perjalanan mereka. Aku bisa istirahat saat mengantuk, ucap Nando ketika Amira mengkhawatirkan Nando yang harus mengendarai di malam hari. Perjalanan untuk kembali membutuhkan waktu yang cukup lama dan mungkin mereka akan sampai di rumah dini hari atau malah pagi hari. Mama tenang aja, aku akan menemani Om Nando biar tidak ngantuk di jalan. Secara tidak langsung, Axel pro pada Nando. Terserah kalian saja. Yang jelas kalau kamu ngantuk, maka harus berhenti tidur. Amira menyerah dan kalah melawan dua pria. Iya. Rasanya Amira telah diperdaya dan dibohongi oleh dua pria itu, Axel dan Nando. Axel yang katanya akan menemani Nando ngobrol selama dalam perjalanan, buktinya sekarang sudah terlelap dan terbaring di kursi belakang.
Nando, sebaiknya cari rest area untuk istirahat, ucap Amira saat melihat Nando menguap beberapa kali. Nando memang merasakan kantuk karena sejak kepergian Amira, dia tidak dapat tidur dengan nyenyak, memikirkan Amira dan Axel. Sekarang setelah hati dan dirinya tenang karena telah menemukan mereka, rasa kantuk itu melanda. Baiklah, sahut Nando, matanya benar-benar berat dan lengket. Nando mengarahkan kendaraannya menuju rest area dan mencari tempat parkir. Amira, sebaiknya kamu juga tidur, ucap Nando setelah mobilnya berhenti. Namun mesinnya masih menyala karena malam ini mereka istirahat di dalam mobil saja. Amira setuju. Mereka pun terlelap hingga lewat tengah malam dan ada seorang pria dengan jaket dan topi mengetuk kaca mobil Nando. Amira mendengarnya cukup jelas karena pria itu tepat di sampingnya. Karena malam hari dan pencahayaan tidak jelas, maka dia pun tidak bisa melihat dengan jelas wajah pria itu. Amira ketakutan dan panik. Dia pikir pria itu adalah pria jahat yang ingin merampok atau memalak mereka. Amira melihat ke arah belakang, memeriksa Axel. Bocah kecil itu masih tertidur pulas. Matanya beralih melihat Nando dan membangunkannya. Nando, bangunlah, panggil Amira sembari sekali mengawasi pria di luar yang terus mengetuk kaca mobil. Nando, ayo bangun. Amira semakin cemas karena Nando tidak segera bangun.